potensi kecurangan pemilu semakin besar ya. Ini baru satu tempat, bagaimana dengan tempat-tempat yang lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dugaan potensi kecurangan pemilu 2024 semakin besar. Baru-baru ini sebanyak 476 kotak kardus logistik pemilu untuk 5 kabupaten kota di Kepulauan Nias, Sumatera Utara ditemukan polisi dan Bawaslu di sebuah gudang ilegal. Nah, ratusan logistik pemilu itu diangkut dari Sibolga dengan menggunakan ekspedisi tidak resmi tanpa pengawasan petugas. Ini baru 5 kabupaten kota untuk 1 kepulauan. Bagaimana yang lain yang tidak ketahuan? Jadi potensinya cukup besar. Ratusan kardus berisi logistik pemilu 2024 untuk kebutuhan 5 kabupaten kota di Kepulauan Nias berhasil diamankan petugas dan akhirnya dibongkar. Ironisnya, kedatangan ratusan logistik pemilu ini tidak diketahui sama sekali oleh KPUD dan Bawaslu di masing-masing kabupaten kota. Ratusan kardus berisi logistik pemilu ditempatkan di sebuah gudang ilegal. Pengungkapan ini berdasarkan informasi dari warga perihal aktivitas mencurigakan di sebuah gudang kecil di Jalan Yosudarso, Kota Gunung Sitoli. Ratusan kotak kardus yang berisi logistik pemilu ini terlihat berantakan dan mengalami kerusakan karena pendistribusiannya menggunakan ekspedisi yang tidak resmi. Bawaslu Kota Gunung Sitoli mengaku tidak tahu dan belum ada pemberitahuan dari pihak provinsi atas logistik tersebut. Nah, ini baru yang ketahuan. Bagaimana di tempat-tempat lain yang tidak ketahuan? Dan tadi disimpan juga di gudang ilegal yang tidak diketahui oleh orang banyak. Dan enak banget juga Bawaslu mengeluarkan statement belum mengetahui tentang hal tersebut. Ini kan benar-benar potensi kecurangan pemilu semakin besar ya. Ini baru satu tempat, bagaimana dengan tempat-tempat yang lainnya? Dan ini juga ada lagi, yaitu Ketua Bawaslu Ahmad Bagja. Jadi satu truk dikirim hanya dengan supir ke gudang KPU yang berbeda dengan kantor. Jadi satu supir tanpa pengawalan, tanpa Bawaslu isinya adalah C1 pleno. Dan ini terjadi di Banten ya. Ini baru ketahuan lagi. Saya sebut ini daerahnya. Ada satu, untung bukan surat suara. Tapi satu truk dikirim hanya dengan supir ke gudang KPU yang gudangnya berbeda dengan kantor. Itu hanya satu supir tanpa pengawalan, tanpa isinya apa? Bawaslu. Isinya apa? Isinya form 1C1 plano. Oh. Itu bahaya, itu satu plano loh. Jadi ini hanya beberapa saja yang terdeteksi oleh Bawaslu. Bagaimana dengan beberapa daerah yang lain? Saya kira cukup banyak ya. Jadi kalau misalnya seperti yang terjadi di Sibolga, tidak ada laporan masyarakat mungkin, yaitu potensi kecurangan pemilu mungkin bisa saja terjadi. Jangan sampai ini terjadi seperti Pilpres 2019 di mana hampir 500 orang lebih yaitu meninggal dengan alasan kelelahan ya. Tetapi banyak masyarakat menduga bahwa ada potensi kecurangan pemilu sehingga banyak petugas-petugas KPPS meninggal dunia tanpa sebab apapun dengan alasan dibilang kelelahan. Bisa saja potensi kecurangan pemilu di Pilpres 2024, apakah pola ini akan berulang atau mungkin dengan cara-cara lain. Dan yang lebih aneh lagi, ada statement Ketua KPU di acara Rossi yang mengatakan bahwa bagi-bagi uang diperbolehkan sebagai alat peraga kampanye maksimal 100.000. Jadi seperti yang dilakukan oleh Gibran membagi-bagi susu, jadi menurut Ketua KPU tidak masalah. Jadi dibolehkan. Jadi bagaimana dengan Gus Miftah yang membagi-bagikan uang? Apakah juga dibolehkan? Jadi benar-benar aneh ya. Pak Idham Holik mengatakan kampanye pembagian makan siang dan susu gratis bukan merupakan pelanggaran selama bukan dalam bentuk uang. Jadi siapa yang harus didengar nih, KPU atau Bawaslu? Jadi kalau di peraturan KPU tentang kampanye itu ada fasilitasi yang disiapkan oleh peserta pemilu kepada pemilih. Dan ada nominalnya, besarnya. Bukan dalam arti memberikan uang ya, tapi besar yang dibagikan itu ada batasnya. 100.000. Jadi nilai yang dibagikan nggak boleh lebih dari itu. Tapi sekali lagi itu dalam rangkanya untuk sebagai sarana
alat peraga kampanye. Bukan uang loh yang diberikan. Anda nggak menjawab pertanyaan saya. Iya. Jadi sebenarnya supaya tidak diulang lagi, sebenarnya bagi-bagi susu di Car Free Day itu salah apa enggak? Diperbolehkan. Diperbolehkan. Artinya tidak dilarang ya. Jadi itu tidak melanggar. Dalam pandangan kami tidak. Oke, berarti beda ya antara KPU sama Bawaslu. Jadi Anda sudah mendengar ya. Jadi bagi-bagi susu di acara Car Free Day tidak dilarang, dibolehkan. Jadi lagi-lagi Gibran Cawapres 02 pasti lolos dari jeratan dari Bawaslu. Belum lagi dengan Gus Miftah ya, sudah pasti tentu juga bakal lolos dari jeratan Bawaslu. Di sisi lain paslon 0103 bahkan Ganjar pernah mengatakan ada masyarakat yang meminta uang, malah dia mengatakan dilarang oleh Bawaslu dan KPU. Mereka menghindar. Tetapi kok ada statement dari ketua KPU boleh memberikan uang, yaitu maksimal 100.000. Ya sama saja dong, ini namanya politik uang. Jadi kok boleh dibiarkan? Nah kalau terjadi ada dugaan atau potensi kecurangan pemilu di Pilpres 2024, kira-kira siapa yang besar potensinya untuk melakukan kecurangan? Ini diungkapkan langsung oleh Presiden Asosiasi Ahli Hukum Pidana Indonesia. Coba langsung kita lihat videonya. Yang bisa curang itu pasti yang berkuasa. Siapa yang bisa berkuasa? Yang bisa berkuasa adalah pendukungnya Ganjar dan pendukungnya Prabowo. Kalau pendukungnya Anies nggak mungkin mereka bisa curang, orang tidak berkuasa kok. Dan ini bisa kita lihat misalkan di Jawa Tengah itu, lurah-lurah itu dikelola bagaimana caranya mendukung Ganjar. Tapi di sisi lain, kepolisian dimanfaatkan oleh Jokowi untuk memanggil lurah-lurah. Jadi ini menurut saya kontestasi pemilu yang paling berbahaya, memakan uang negara banyak, tetapi tidak menghasilkan pemimpin kredibel. Nah tadi saya akan komentari, memang ada aturan yang unik. Di mana aturan yang unik? Aturan yang unik ini ketika seorang gubernur atau wali kota mencalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPR, dia harus mengundurkan diri. Tetapi sebaliknya, ya, kalau seorang pejabat negara berkampanye menjadi capres atau cawapres, dia tidak boleh mengundurkan diri. Nah pertanyaannya, berarti ini kan sebuah peraturan yang dikangkangi oleh kekuasaan. Jadi di skenario semua berdasar hukum, tapi hukum yang seperti apa? Hukum yang menguntungkan penguasa. Karena itu kita bisa lihat misalnya Prabowo tidak pernah mengundurkan diri. Kemudian bupati-bupati yang menjadi tim ses tidak mengundurkan diri. Kenapa mereka tidak mengundurkan diri? Karena mereka ini sumber keuangan. Jangan lupa Pak Jokowi ini punya pelaksana tugas atau pejabat sementara itu sebanyak 222. Itu terdiri dari PJ Gubernur, PJ Bupati, PB Wali Kota. Nah, jadi muncul satu pertanyaan besar, bagaimana mungkin kita mendengungkan lagu pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Ini yang gembira adalah petaruh-petaruh, dan saya akan sangat sedih, Mas Gigin, kalau nanti ditemukan fakta bahwa pemilu ini juga dibiayai oleh kalangan konglomerat. Jadi jelas sekali bahwa mereka yang menjadi calon presiden dari nomor urut 02 yaitu Prabowo seharusnya mengundurkan diri. Begitu juga dengan Mahfud MD seharusnya mengundurkan diri. Jadi potensi terjadi kecurangan yaitu benar seperti kata yaitu ahli hukum pidana Indonesia bahwa berasal dari 02 maupun dari 03. Dan ini beberapa dugaan sudah mulai muncul ke publik seperti yang jelaskan tadi, bahwa baru-baru saja juga Jokowi yaitu memanggil kepala desa dari Asosiasi Abdesi ke istana. Belum lagi Jokowi membagikan bantuan sosial di saat pemilu sudah mulai dekat. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.